Baik, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang pengolahan data. Di mana pengolahan data nanti kita akan menentukan tiga, yaitu modus, median, dan mean. Apa itu modus? Maka akan saya jelaskan di sini. Pertama, kita akan melakukan tentang pengolahan data. Pengolahan data. Oke. Kita akan mencari yang pertama akan kita bahas di sini adalah modus. Yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah mean. Oke, apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Apa itu median? Jika median itu adalah nilai tengah, dan mean adalah nilai rata-rata. Oke, akan kita bahas di sini ketiga-tiganya. Bagaimana kita menentukan modus, median, dan mean dari sebuah data. Di sini saya punya data. Misal nilai ulangan dari siswa. Nilai ulangan Andre, kita namakan Andre saja. Nilainya misalnya ulangan pertama nilainya 75, ulangan kedua nilainya 80, ulangan ketiga nilainya 85, ulangan keempat nilainya 75 lagi, ulangan kelima nilainya meningkat jadi 95, ulangan selanjutnya 90, terus kembali ulangan lagi mendapat 80, ulangan kembali mendapat 75, lalu mendapat 70, 95 lagi. Oke, ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Andre melakukan ulangan sebanyak 10 kali dengan data nilai seperti ini. Terus kita tentukan bagaimana kita menentukan modus, median, dan mean. Oke, dari data ini akan kita coba mencari modusnya. Yang pertama, modus. Modus tadi adalah nilai yang paling sering muncul. Oke, nilai yang paling sering muncul. Modusnya kita lihat. Kita urutkan dari yang terkecil. Nilai yang terkecil di sini 70. 70 munculnya berapa kali? 70 munculnya 1 kali. Sekarang kita lihat nilai yang di atasnya 70, Andre mendapat 75 sebanyak 3 kali. Ya. 3 kali. Terus Andre mendapat nilai 80 itu sebanyak 2 kali. Mendapat nilai 85 sebanyak 1 kali. Dan mendapat nilai 90 sebanyak 1 kali juga. Mendapat nilai 95 sebanyak 2 kali. Oke, dari data ini maka sudah bisa kita lihat berapa modus
dari nilai ulangan Andre, maka modusnya yang paling banyak adalah 75. Sehingga modus di sini 75. Selanjutnya bagaimana mencari median? Kalau mencari median, karena datanya sedikit, datanya 10, maka bisa kita lihat, kita urutkan dari data yang sudah kita tulis di sini. Kita buat 70, 75-nya 3 kali, 75, 75, 75. Oke, 80-nya 2 kali, 80, 80, terus 85, ya, 90, 95, 95. Oke. Sekarang kita akan mencoba mencari mediannya, nilai tengah. Nilai tengahnya dengan cara kita buat 1, kita coret di sini. Harus rata. 2, ya. 3, dan terakhir 4. Nah, tinggal 2 nilai karena datanya genap itu karena jumlah datanya 10, maka dikatakan datanya genap. Kalau datanya genap, pasti di sini masih ada 2 angka yang tersisa. Itu 80. Bagaimana cara mencari mediannya? Median bisa kita tuliskan, ini ya, 80 ditambah 80 dibagi 2, karena ada 2, karena kita membutuhkan 1 nilai tengah. 80 ditambah 80, 160 dibagi 2, maka hasilnya di sini 80. Jadi median dari nilai ulangan Andre adalah 80. Oke, sekarang kita menentukan mean. Mean adalah nilai rata-rata. Kita nilai rata-ratanya di sini. Saya akan pindah sini. Oke. Yang C adalah mean. Mean dari nilai ulangan Andre. Bagaimana mencari mean? Kita sudah melihat data yang di sini. Oke, kita jumlahkan 70 dikali 1. Ya, kita lihat data yang ini saja. Ditambah 75 dikali 3, karena ada 3. Ditambah 80 dikali 2. Ditambah 85 dikali 1, ditambah lagi 90 dikali 1, ditambah 95 dikali 2, dibagi 1 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 tambah 1, ya, ditambah 2. Oke. Sekarang kita selesaikan. 70 dikali 1 di sini 70, ditambah 75 dikali 3 adalah 210 ditambah 15 225, ditambah 80 dikali 2 160, ditambah 85 ditambah 90 ditambah 95 kali 2 adalah 180 ditambah 10 190, dibagi jumlah datanya 4 6 7 8 10. Oke, ya, bisa dipahami sampai sini. Ini saya hapus dulu karena papannya kecil. Oke, sekarang kita jumlahkan seluruhnya. 70 ditambah 225 ditambah 160 ditambah 85 ditambah 90
ditambah 190 dibagi 10. Oke. Kalau bingung menjumlahkan, dijumlahkan dua-dua seperti ini ya. Kita lihat saja, 70 ditambah 225 adalah 295. Ini saya kelompokkan saja biar mudah untuk menghitungnya. Ditambah 160 ditambah 85 adalah 245, ditambah 90 tambah 190 adalah ini 280 ya. 280 dibagi 10. Oke. Kita lihat lagi di sini juga, kita jumlahkan saja. Saya kelompokkan lagi ya. 295 ditambah 245 yaitu 500. Saya hitung ini 5 dari belakang saja ya. 10 ini 14, 540 ditambah 280 dibagi 10. Maka hasilnya di sini adalah 820 dibagi 10. Maka nilai rata-ratanya adalah 82. Jadi nilai rata-rata ulangan Andre adalah 82. Oke. Bisa dipahami sampai sini anak-anak? Kalau sudah bisa dipahami, maka kita akan mencoba mencari modus, min dan median dari data yang lebih banyak. Dan ini saya hapus. Saya punya beberapa data dalam bentuk tabel. Bagaimana jika data itu dalam bentuk tabel? Dan kita akan mencari min, modus, dan median. Oke, saya punya data nilai. Ini mudah-mudahan kelihatan di sini. Kelas 5 SDN Percobaan Surabaya. Oke, sekarang saya akan menentukan di sini ada misalnya nilai terus banyak siswa. Oke, saya punya datanya seperti ini, ada nilai dan ada banyak siswa. Nilai saya ambil dari 70, 75, 80, 85, terus sampai 95, 90 dan 95. Oke. Sini saya punya data seperti ini. Yang mendapat nilai 70 ada 1 anak. Yang mendapat nilai 75 ada 5 anak. Yang mendapat nilai 80 ada 4 anak. Yang mendapat nilai 85 ada 4 anak lagi. Yang mendapat nilai 90 ada 5 anak. Dan yang mendapat nilai 95 ada 6 anak. Ya, ini datanya. Dari data di atas, tentukan modus, median, dan mean. Oke, mean. Jadi dari data ini disuruh menentukan modus, median, dan mean. Sekarang langkah yang pertama yang kita lakukan adalah mencari modusnya dulu.
Modus kita lihat karena kebetulan di sini datanya sudah diurutkan, karena dalam bentuk tabel itu pasti data sudah urut. Oke. Yang pertama kita menentukan modus. Modusnya kita lihat dari data di sini. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. 70 muncul 1 kali, 75 muncul 5 kali, 80 muncul 4 kali, 85 muncul 4 kali, 90 muncul 5 kali, dan 95 munculnya 6 kali. Maka modus dari data ini adalah 95, karena 95 muncul sebanyak 6 kali, yang paling banyak. Ya, modusnya 95 karena 95 muncul sebanyak 6 kali. Selanjutnya kita menentukan median. Yang B adalah menentukan median. Median tadi adalah nilai tengah. Sekarang kita lihat dari data ini. Data ini karena terlalu banyak kalau kita akan menjejernya. Tapi kalau misalnya kamu ada banyak waktu, boleh dijejer, ya. Median perlu saya jelaskan di sini dulu. Jika nilainya genap, jika jumlah data genap, maka mediannya adalah, ini jumlah datanya saya buat N saja. Ini N ya, biar ada jumlah datanya adalah N. Maka median sama dengan ini, N plus 1 dibagi 2. Ini misalnya jumlah datanya 10. Ya. Ini jika datanya genap N plus 1 per 2 ditambah, ya, N per 2 dibagi 2. Ini jika jumlah datanya genap. Ini yang pertama. Jika jumlah datanya ganjil, ini jumlah data saya tentukan N, maka mediannya ini sama dengan N plus 1, ya, per 2. Sudah, jadi tidak perlu dijumlahkan dengan yang E. Ya, ada yang ditanyakan kalau sini? Ini kebetulan mediannya adalah berapa ini? 10 ganjil, ya. Oke, berarti kalau mediannya ganjil, maka kita buat ini. Ya, kita lihat jika datanya ganjil dan ini jika datanya genap. Oke, sekarang kita tentukan mediannya. Mediannya ini kita taruh di sini saja. Ini data ke kita tambah kolomnya di sini. Data ke 70 itu data ke 1. 75 itu adalah data ke 2 sampai data ke 6, ya. Terus 80 itu data ke 7 sampai data ke 10, ya. 85 itu data ke 11 sampai data ke 14. 90 data ke 15 sampai data ke 19, dan
6 itu data ke 20 sampai data ke 25. Oke, jumlah datanya ada 25, berarti N-nya sama dengan 25. Maka mediannya di sini adalah data ke 25 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 26 dibagi 2. Data ke 13. Sekarang kita lihat data ke 13 di mana? Ini data ke 13 ada di sini, yaitu dengan nilai 85. Jadi median dari data ini adalah 85. Oke. Ini kalau datanya banyak. Kalau datanya sedikit lebih mudah digeser tadi, terus dicoret sampai kanan dan sampai kiri. Oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang yang ketiga atau yang C. Yang C kita akan mencari meannya, mean dari data ini. Ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang C adalah mencari mean atau rata-rata. Kalau mencari mean, maka nilai dikalikan banyaknya siswa. Seperti tadi ya. Jadi 70 dikali 1 ditambah 75 dikali 5 ditambah 80 dikali 4 ditambah 85 dikali 4 lagi ditambah 90 dikali 5 ditambah 95 dikali 6 dibagi banyak datanya ini 1 ditambah 5 ditambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Oke, sekarang kita selesaikan. 70 dikali 1 adalah 70 ditambah 75 dikali 5 adalah 375 ditambah 80 dikali 4 320 ditambah 85 dikali 4 adalah 340 ditambah 90 dikali 5 adalah 450 ditambah